Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrijul yawmal qiyamah Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Agus. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bisa hadir ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kemudian kita duduk dalam sebuah majelis ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga untuk menambah sebuah keyakinan kita dalam ibadah, karena ibadah dengan ilmu akan menjadi nikmat ya. Mudah-mudahan duduknya kita dalam rangka menuntut ilmu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian, dan kita semuanya pasti mengalami sebuah peristiwa kematian. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innaka mayyitun, sungguh kamu pasti mati Muhammad, wa innahum mayyitun, dan semua kita pasti merasakan tuh yang namanya kematian. Ada nggak kira-kira yang bisa abadi hidup di alam dunia ini? Nggak ada. Semuanya pasti mati. Saya seringkali sampaikan tentang ayat Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa immitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa immitta fahumul khalidun, tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mengalami tuh yang namanya
kematian. Ketika manusia itu mati, nggak ada yang bisa dibawa, Pak. Ya, kemegahan, kemewahan dunia nggak bakalan bisa dibawa. Rumah yang begitu megah ditinggalin. Ya, istri yang cantik, yang dia punya 1, 2, 3 bahkan 4 ditinggalin semua. Ya, bahkan semua kehidupan dunia yang begitu megah dan mewah yang dia miliki, semuanya bakal ditinggal. Ada di sini kira-kira orang yang mati bawa mobil? Dianterin doang sama mobil. Semuanya kita mati cuman bawa jasad. Semua kita yang mati cuman bawa amal. Ya, ruh orang yang mati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jasadnya orang yang mati itu akan dipendam di dalam kubur. Jasad orang yang mati akan dipendam di dalam tanah. Jasad orang yang mati akan dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin dia bawa mobil, nggak mungkin dia bawa rumah. Ukuran cuma 2,5 meter, ya Pak. Jadi dalam kesempatan kali ini kita lagi-lagi belajar peristiwa dari sebuah peristiwa kematian. Bukannya saya nakut-nakutin, saya juga takut Pak sebenarnya. Ya, dengan yang namanya peristiwa kematian, kita udah kira-kira udah siap belum mati ini? Hah? Udah siap lah, siap lah. Siap nggak siap ya harus siap. Cuman masalahnya kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Bapak duluan yang mati. Ya, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan, silakan dipilih deh. Kira-kira bagaimana maunya? Ya, jadi jelas orang yang mati itu akan kembali ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati, jasadnya pun akan dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipendam Pak. Jasad kita di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tinggal di atas buminya Allah, ketika dia mati masuk ya ke dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka nggak suka, rela nggak rela, udah pasti dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berbicara kapan sih lamanya waktu kematian itu. Ingat, ketika manusia yang pertama dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, udah bangun gak kira-kira? Udah pernah dibangunin belum sama Allah? Belum. Ya, yang baru kemarin mati masuk dipendam di dalam kubur, hitungannya sama tuh Pak. Begitu lamanya kematian yang dia rasakan, yang dia hidup di alam kubur. Inilah yang dikatakan dengan yaumil barzah, tahap pertama ketika kita memasuki yaumil kiamah. Kira-kira percaya nggak sih Pak adanya hari kiamat? Percaya nggak? Ya percayalah. Wa inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita adalah orang-orang yang beriman, yakin dan percaya setelah adanya kehidupan dunia, maka nanti akan ada kehidupan akhirat. Tahap awal yang akan kita lalui dari sebuah cerita kehidupan, dari akhir sebuah kehidupan adalah kita akan tinggal di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan tahap pertama, yaitu yaumil barzah, ya, alam kubur bahasanya. Kira-kira kita selamat gak di alam kubur nanti Pak? Kira-kira selamat ya? Insya Allah Pak, kita adalah orang-orang yang beriman, ya, akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah belajar peristiwa tentang alam kubur. Apa yang dinamakan dengan alam kubur? Ini Pak Ustadz pagi-pagi udah cerita alam kubur. Ya, bikin takut aja. Orang tadi saya ngaji ngantuk sebenarnya. Ya, mendingan gue ceritain alam kubur aja biar sedikit melek dah.
Ya, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Tuh, yang namanya alam kubur adalah pos awal dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat dalam alam kuburnya, siapa orang yang selamat pada pos awalnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada pos awalnya, pada alam kuburnya, maka dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Kira-kira kita selamat ya, Pak? Pak. Ya. Makanya tuh di dalam doa pada tahiyat akhir kita tuh udah diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat doa perlindungan. Ini kalau kita udah hafal doa ini, insyaallah apapun yang kita minta menjadi sebuah tujuan dunia dan akhirat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya azab api neraka jahanam. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya azab kubur. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Dan bahkan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya Masihid Dajjal, datangnya yang namanya Dajjal. Baca tuh Pak kalimat doa itu di akhir tahiyat akhir. Ya, jangan sampai enggak. Ini karena doa perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mati ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggal di dunia dalam ukuran kapasitas kehidupan dunia masih ketinggalan lama, Pak. Ya, dengan kehidupan di alam kubur. Ya, nanti sampai orang yang terakhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala baru dia tuh tugas malaikat Israfil datang, ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa lihat di dalam surat Yasin ayat yang ke-51. Begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa nufihu fis suri fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkanlah sangkakala itu, ya, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari alam kuburnya menuju apa? Ila rabbihim yansilun. Mereka akan menuju kepada Tuhannya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Kalau ayat ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa kematian, peristiwa yaumil akhir, ya. Kalau orang yang sudah mati, lantas masih ada orang yang masih tinggal di atas buminya Allah, masih ada makhluk Allah yang tinggal di atas buminya Allah, kemudian ditiupkan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil alaihissalam atas perintah Allah, maka semua yang namanya makhluk hidup itu mati. Ya. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil, semua makhluk hidup yang sudah mati dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala itu akan keluar. Menuju siapa? Ila rabbihim yansilun. Itu macam-macam, Pak. Orang-orang yang beriman, dia keluar dari alam kuburnya, ya. Itu akan ngumpul bersama istri dan anak-anaknya. Tenang mereka. Ini kalau kita bahas agak sedikit panjang, saya agak ringkas sedikit. Orang-orang yang kafir ketika bangkit dari alam kuburnya udah macam-macam seperti lebah. Ya, terbang sana terbang sini, tahu-tahu habis. Ya, selesai. Bingung mereka. Ya, kita adalah orang-orang yang beriman dan kita yakin ada banyak keadaan ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Kita tahu nggak nanti bakalan kayak gimana kita nanti ketika dibangkitkan di alam kubur. Ketika etapa tahapan pertama alam barzah selesai, maka Allah akan gelar tuh yang namanya tahap kedua, yaitu
yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Ini kita akan dibangkitkan Pak setelah kita mati. Ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yaumil ba'ats itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangkitkan tuh yang namanya manusia yang dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak macam Pak. Saya hanya ingin mengutip beberapa aja ya. Ada yang namanya manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Nih, perhatikan. Ada manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya pada saat Allah gelar yaumil ba'ats, ya, hari kebangkitan. Itu ada manusia yang bangkit dari alam kuburnya enggak punya tangan, enggak punya kaki, Pak. Bisa bayangin enggak? Ya, keluar dari alam kuburnya enggak punya tangan, enggak punya kaki. Siapa mereka? Ini adalah potret manusia yang ketika di alam dunia dalam kehidupannya dia ini usil sama tetangganya. Ya, suka bikin ganggu tetangganya. Oi, hati-hati. Ya, makanya pesan kita nih dalam agama, perintah agama, makanya rukun nih sama tetangga. Orang yang nyebelin, manusia yang suka ngeledek, ya, orang yang suka bikin kesal dalam kehidupan bermasyarakat. Nih, tetangga model kayak gini yang nyakitin tetangganya. Nanti di yaumil ba'ats ketika digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bangkit dari alam kuburnya, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Ya, makanya hati-hati. Hidup bertetangga dalam hasanah kehidupan orang-orang yang muslim itu harus rukun, Pak. Ya, jalin terus hubungan silaturahmi. Makanya wajar ketika Allah berbicara dalam satu ayatnya, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab, su'al hisab. Nih, Allah sudah perintahkan buat kita dalam hidup bermasyarakat, maka harus rukun, jalin hubungan erat silaturahim. Kenapa? Karena ayat Allah ini mengingatkan kembali buat kita, buat orang-orang yang hidup, bahkan buat orang-orang yang mati nanti akan ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah apa sih? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Dan orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim, dari perintah Allah yang memang harus dihubungkan di antara sesama muslim. Ini perintah Allah, Pak, ya. Saling menghubungkan tali silaturahim. Alasannya dua, Pak. Yang pertama, wa yakhshawna rabbahum, karena mereka takut kepada Tuhannya. Ya, orang-orang yang beriman itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti takut lari, tapi takut atas apa? Ya, wa yakhafuna su'al hisab. Ini perkara yang kedua, karena dia takut nanti ketika yaumil kiamah digelar, yaumil hisab akan ada, maka dia khawatir, takut akan hisab yang buruk. Jadi orang-orang yang beriman itu sadar ketika hidup secara pribadi dia penuh dengan kebaikan. Ketika dia hidup berumah tangga penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Dan bahkan ketika dia hidup di tengah masyarakat, dia hidup dengan kebaikan. Maka dia jalin silaturahim dengan cara-cara yang baik. Akur sama tetangga, nggak saling gontok-gontokan, nggak saling marah-marahan. Ini nggak sembarangan perkara kayak gini, Pak. Jadi orang yang pertama, kelompok manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Perkaranya apa? Perkaranya karena kehidupan dunianya dia suka usil dan suka ganggu tetangganya. Nih hati-hati. Ya, nggak gampang, Pak. Kita rukun sama tetangga, kadang-kadang masalah sepele jadi urusan besar. Ya, Pak. Tapi insya Allah di sini rukun ya. Insya Allah saling bermesraan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, saling asuh, alhamdulillah. Lantas kemudian ada kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu mukanya hitam Pak, geseng seperti babi hutan. Ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini sudah bicara fakta Pak, ya. Sudah berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya, dia hitam, legam, lantas geseng seperti babi hutan. Ini siapa nih manusia yang kayak gini nih? Ya, manusia yang potret manusia seperti ini adalah mereka orang-orang yang berani ngebangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka ninggalin sholat. Woi, perhatiin, orang-orang yang berani ngebangkang sama Allah, orang-orang yang berani meninggalkan sholat, nanti ketika yaumil ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mukanya hitam, ya, lantas kemudian seperti babi hutan. Bapak lihat dan bisa dibuktikan, ya, lewat satu ayat Allah di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Ini saya sudah pernah sampaikan, ya, bahwasanya ada orang yang berani meninggalkan sholat, lantas ketika jasadnya akan dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala, tuh bumi nggak nerima. Allah keluarkan kalajengkingnya, Allah keluarkan yang namanya ular yang besar. Untuk apa? Untuk siksa tuh manusia yang berani ninggalin sholat. Belum yaumil ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum digelar yang namanya hari kebangkitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih manusia yang berani ngebangkang sama Allah, meninggalkan sholat, ya, masuk ke alam kuburnya aja udah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan ayat Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Saya nggak nakut-nakutin, tapi memang ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami akan persaksikan, Allah akan mempersaksikan siapa nih? Azab bagi orang-orang yang ngebangkang sama Allah, orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Pada azab yang bagaimana? Wala nuziqannahum minal azabil adna, azab yang lebih dekat. Maknanya apa Pak? Maknanya adalah alam kubur. Orang yang berani meninggalkan sholat diazab di alam kuburnya. Belum yaumil ba'ats itu, belum tahapan yang kedua itu, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dunal azabil akbar, dan akan datang azab yang lebih besar lagi, dan kami akan persaksikan azab yang lebih besar lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti ketika digelar yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya diazab, nggak selamat dia. Boro-boro rahmat tapi diazab, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayat Allah ini mengingatkan kembali buat kita orang-orang yang masih hidup, ya, dengan closing ayatnya la'allahum yarji'un, agar kalian kembali kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Orang-orang yang nggak sadar, yang berani ninggalin sholat, yang berani maksiat, itu akan kembali. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak gampang persoalan ini, Pak. Jadi ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia wajahnya hitam, lantas kemudian seperti babi hutan. Ya. Artinya apa Pak? Artinya menjadi sebuah peringatan buat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena ibadah pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya udah beres, insya Allah semua amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak rajin sholat, bapak rajin ngaji, bapak puasa Ramadan, ya sering bersedekah, ya bayar zakat segala macam, nggak sholat, ini hati-hati Pak, bisa tertolak semuanya. Yang paling penting adalah ibadah yang namanya sholat. Makanya ada manusia nanti, kelompok manusia yang keluar dari buminya Allah, dibangkitkan ketika Allah gelar yaumil ba'ats, dia wajahnya hitam,
ya seperti babi hutan. Hati-hati ya. Lantas kemudian ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perutnya gendut, Pak. Ya, buncit perutnya, keluar api, keluar darah, keluar nanah. Bagi siapa nih? Niki saya bukan nakut-nakut ini. Ya, ini pelajaran buat kita. Ada manusia yang keluar dari alam kuburnya ketika digelar Yaumil Ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perutnya buncit, gendut, keluar api, keluar nanah, keluar darah. Ini adalah potret manusia yang waktu hidupnya di alam dunia nggak mau bayar zakat. Tuh, hati-hati Pak. Nih kita punya harta, itu hakikatnya rezeki yang Allah kasih dalam bentuk amanah. Ada hak orang lain di balik harta yang kita punya. Jadi harus diperhatikan kesuciannya, ya, harus diperhatikan kebersihannya. Kita dapat uang, kita dapat rezeki, itu jaminan dari Allah. Wa fis samaa'i rizqukum, di atas langitnya Allah aku sediakan rezekimu wahai manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dalam buminya Allah, kita manusia juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang gak kira-kira Pak perkara kayak gini? Ya, orang model kita kan kadang-kadang kalau gajian ya lupa sama zakat, ya, bayar sana, utang sini, ya, selesai sana, selesai sini, lupa ada zakat di dalamnya. Ya, orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas, ketika dia dapatkan rezeki Allah, contoh seperti uang dari hasil kerjanya, contoh seperti uang dari hasil gajinya, dia potong dulu tuh 2,5%. Biar dia cari aman, Pak. Makanya banyak kehidupan rumah tangga yang nggak berkah. Kenapa? Hartanya kurang mulu, pendapatannya kurang mulu. Kenapa? Nggak dijalankan tuh perintah Allah. Ya, ada hak orang lain yang masih kita makan. Makanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang cerdas, dia nyari aman, Pak. Dia keluarkan dulu sebahagian hartanya. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada harta yang harus kita keluarkan, ada harta yang kita bisa infakkan. Nih, contoh 3 aja. Kalau kita mau ungkap banyak, Pak, ya. Semua bentuk keadaan manusia yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam, tergantung pada amal perbuatannya. Makanya dalam muqaddimah saya katakan tadi bahwasanya setiap manusia yang mati, dia cuma bawa jasad, dia cuma bisa bawa amal. Ya. Allah karim, setiap amal perbuatan yang kita punya, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan sewaktu hidup di alam dunia, ini menjadi sebuah catatan penting buat kita. Pada hari ini pembelajaran kita adalah kita harus ingat tentang amal perbuatan kita nanti yang akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setiap kita nih Pak, ya, akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan kita. Nanti Bapak silakan lihat di rumah, ya. Surat Al-Isra ayat yang ke-13, ya. Jelas dan tegas Allah sampaikan untuk kita semuanya, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Ya, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bi unuki. Ya, setiap kita nih manusia, ya, telah kami kalungkan, kata Allah. Tentang apa? Tentang catatan amal perbuatan kita. Ini nanti kita masuk ke alam kubur. Dalam tahap pertama kita ada di yaumil barzah. Lantas kemudian untuk mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatan kita, makanya Allah kalungkan pada setiap manusia tentang apa? Catatan amal perbuatan kita. Tegas Allah katakan, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat kami keluarkan baginya. Apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kitaban yalqahu mansura. Satu kitab, ya, yang akan Allah keluarkan untuk manusia yang telah mati, keluar dari buminya Allah, lantas diberikan kitab itu. Dan kitab itu dalam keadaan terbuka, Pak.
Kitaban yalqahu mansura. Terbuka lebar. Ya, tentang apa? Tentang catatan amal perbuatan kita. Paham sampai di sini, Pak? Paham? Ya, lagi-lagi berbicara soal mati bukan kita nakut-nakutin. Tapi ini memang pelajaran khusus buat kita agar kita orang yang hidup sadar, jangan macam-macam dalam hidup. Udahlah, udah jadi orang tua sekarang, ya. Lama-kelamaan kan kita pasti lemah, pasti mati nantinya, ya. Jadi jelas, wa kullu insanin alzamnahu bi ta'irahu fi unuki. Pada tiap-tiap manusia akan dikalungkan catatan amal perbuatannya. Linukhriju lahu yaumal qiyamah. Nanti ketika digelar yaumil qiyamah, pada satu catatan tahapan yaumul ba'ats, ya, kitaban yalqahu mansura. Maka Allah akan berikan kita kitab, dan kitab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa kita baca, Pak. Nanti kita akan baca. Ini sekarang kita hidup ya nggak kelihatan sih ya. Nanti baru mati baru berasa. Makanya yang dibawa enggak mobil, enggak harta kemewahan dan kemegahan dunia. Yang kita bawa nanti cuma catatan amal perbuatan kita, Pak. Ya bersusah payah kita ngumpulin harta siang malam, lantas kemudian ditinggalkan begitu aja. Kenapa? Karena kita mati. Ini bukan nakut-nakutin lagi-lagi ya. Lagi juga bukan berarti melemahkan keadaan kita, tapi menjadi sebuah kesadaran. Apa yang kita cari di alam dunia itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari harta dengan sebaik-baiknya, cari kemewahan dan kemegahan dunia dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kitaban yalqahu mansura. Kitabnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita, nih Pak, perhatikan ayat selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-14. Iqra kitabak, baca tuh kitab, dan semua kita akan baca kitab kita. Percaya nggak Pak? Pak, oi, ya, ini kayaknya syahdu banget nih. Iya, dengerinnya benar-benar dengerin tapi sambil ngantuk, ya. Kitaban yalqahu mansura. Kitab itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan iqra kitabak, baca tuh kitab. Kalau udah disuruh baca, bagaimana keadaan kita? Nanti kita yang tahu, ya. Iqra kitabak, baca tuh kitab. Kafa bi nafsikal yaum alaika hasibah. Dan semua kita akan menghisap diri kita sendiri. Semua kita akan berhitung tentang amal perbuatan kita. Tukang maksiat, baca tuh kitab kamu. Oh, ketika dibaca banyak rangkaian maksiat yang diperbuat. Nauzubillah min dzalik. Kita orang-orang yang beriman, Pak, kita disuruh baca. Oh, tanggal 10 November pagi, ya hari ini nih, kita lagi baca kitab kita tuh. Ya Allah, kita duduk dalam majelis ilmu, diingatkan sama Pak Ustadz tentang kematian. Ya, padahal waktu itu saya belum mati, tapi diingatin kematian. Oh benar, ternyata janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti yaumil qiyamah akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terbukti, Pak. Ya, terbukti Allah akan buat semua bentuk kesaksian, ya. Semua akan diperlihatkan satu binuri rabbiha, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa? Cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Asma wa sifatnya Allah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, dan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika manusia itu sudah mati, dipendam dalam buminya Allah, dikeluarkan, dan bumi pada saat itu diruntuhkan di awalnya, rata tuh semuanya, ya, rata semuanya buminya Allah, nggak ada lagi manusia yang menetap, yang tinggal di atas buminya Allah, dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka buminya Allah diganti tubaddilul ardi, ya, diganti buminya Allah dengan bumi yang baru.
Ya, diganti nanti. Ini namanya peristiwa yaumil mahsyar. Kita belum sampai situ. Ya, terlalu panjang nanti kita bahas. Ketika kita diperlihatkan kitab yalqahu mansura, kitab itu terbuka dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak. Baca tuh kitab. Kalau dia disuruh baca perkara ke dunia kita dulu akan kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita suka baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bebannya Allah tuh, yang bebannya bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al insanu malaha. Banyak manusia yang bertanya, ada apa gerangan ini? Apa yang terjadi? Ya, kita akan diingatkan pada kehidupan yaumil akhir nanti. Ya, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Kenapa? Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Dan masing-masing kita akan bertanggung jawab tentang amal perbuatan kita. Disuruh ngitung kita. Ya, ini ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Ya, biar cepat aja dah. Biar cepat kita ngopi. Ya Pak ya. Ya, biar cepat kita ngeteh. Ada nasi uduknya. Alhamdulillah. Ya. Ketika kita disuruh baca, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Semua kita akan baca tentang apa? Catatan amal perbuatan kita. Ini ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di closing perjumpaan kita kali ini, ya. Ketika ada seorang manusia, sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mukanya berseri-seri. Ya, wujuhu yaumaidin nakhirah. Berseri-seri mukanya. Sampai Allah katakan, Iqra kitabak, baca bulan dan bulan kitabmu. Ketika dia baca, tersenyum dia, Pak. Inilah wajah manusia, kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat digelarnya Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan, nih orang-orang kayak gini nih. Berseri-seri mukanya, senang dia. Kenapa? Ketika diperintahkan Iqra kitabak, baca kitabmu, dibaca Pak kitabnya. Padahal kehidupan dunia paling hebat ya umur 60, 70 udah bagus banget dah. Ada yang umurnya 80 sekarang nih. Udah dapat bonus banyak. Ya, paling rata-rata 40 sampai 50 saya yakin. Ya, betul nggak? Ya tinggal berapa lama lagi kita tinggal di dunia. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur nih. Ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, baca tuh kitab. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya berseri-seri. Senang dia. Padahal kalau dia baca tuh kitab, umurnya waktu hidup di alam dunia 60-70 tahun. Tapi ketika diperintahkan Iqra kitabak, baca kitab, dibaca tuh kitab, umurnya ternyata 1000 tahun. Dengan rangkaian catatan amalan soleh, berubah tuh. Allah karim. Apa sebabnya Pak? Sebabnya adalah anak keturunan yang soleh. Min dzurriyyatihim biimanihim. Keturunan yang selalu mengajak dengan langkah keimanan orang tuanya. Jadi ada anak yang soleh, ketika dia tinggal di alam dunia, bapaknya mati, dia selalu berdoa dengan satu kalimat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktuku kecil. Nih, ternyata doa anak yang soleh ketika bapaknya mati dipendam di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala jasadnya. Tuh doa anak yang soleh mampu merubah satu keadaan menjadi sebuah catatan amalan soleh buat orang tuanya. Perkara ini nggak main-main Pak. Ya, ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya doa anak yang soleh mampu merubah sebuah catatan amal perbuatan orang tuanya yang telah mati.
Makanya ketika kita jadi orang tua yang hari ini kita masih hidup, ajarkan kalimat doa ini kepada anak kita. Ya, kita udah sering kali dapatkan nasihat dari para ulama, ya, dari para ustadz. Sebelum anak itu dimasukkan ke sekolah-sekolah agama, minimal orang tua itu bisa ngajarin tuh anak dengan satu bacaan basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lafaz itu dibaca sama anak, itu pahalanya ngalir Pak buat orang tua. Makanya kesempatan paling besar buat kita nih untuk ngedidik anak, bacaan basmalah dulu deh ajarin. Naik levelnya menjadi suratul Fatihah. Ajarin anak kita baca surat Fatihah. Jangan sampai pahala ini ngalir ke gurunya. Kan kadang-kadang kita model orang tua kayak kita mentang-mentang punya duit banyak masukin anak ke pesantren. Ya karena kita nggak ngerti apa-apa. Minimal ajarin bismillah. Ya anak yang baru 2-3 tahun tuh dia baru bisa ngomong, ajarin Pak. Bismi, ya pelan-pelan aja. Ya kalau kita dulu belajar namanya uktub, luar biasa. Bismi Allah, Bismi uktubu, Allah uktubu, Ar-Rahman uktubu, Ar-Rahim itu uktubu. Diajarin tuh kita, ya. Jadi ajarkan kalimat doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan doa itu pada anak-anak kita. Kenapa? Nanti ketika kita mati, tuh anak ngedoain kita, kita diperintahkan iqra kitabak, maka akan berseri-seri wajah kita. Oi, diajarin ke anaknya Pak. Gampang gak kira-kira? Kita ngajarin anak buat berangkat sholat tadi ke masjid. Ya Allah, berat banget. Ya, emang menjadi sebuah persoalan buat kita. Ternyata doa anak yang soleh, yang minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tua yang telah mati, merubah satu keadaan menjadi sebuah catatan amalan soleh buat orang tuanya yang telah mati. Ini perhatian buat kita semuanya. Berapa banyak, ya maaf, dalam kondisi kehidupan sekarang, zaman entertain, ya, zaman sosial media, berapa banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Saya yakin di perumahan Casa Gardenia kalau mau dievaluasi, ya kalau bahasa kerennya mau dihisap, mau dihitung, hampir rata-rata nih Pak, di rumah-rumah kita banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ini fakta loh Pak. Survei membuktikan. Ya kalau kita katakan dengan satu ayat Allah aja, fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata uff sama orang tua. Ini untuk anak nih. Berapa banyak anak-anak kita yang suka ngatain, bapak males, ya kan? Banyak gak peristiwa kayak gitu? Makanya kalau berani kita survei berapa banyak rumah, ya, di dalam rumah-rumah kita masih terdapat anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya, zaman sekarang Pak, ya Allah begitu miris kalau kita lihat, ya, anaknya pacaran, itu orang tua Pak yang diajak nanti. Jangan dibilang enggak. Dia akan menggenggam batu yang begitu panas, kerikil yang begitu panas, yang Allah datangkan lewat malaikat azab bagi mereka orang tua yang kecolongan anaknya pacaran. Wah Pak Ustadz belakangnya keras semangat. Biarin, ini nasihat kok. Ada anak yang berbuat maksiat, orang tuanya yang nanti diajak. Padahal orang tuanya pada saat anaknya matian lagi tidur enak di alam dunia. Nanti di yaumil kiamah ketika digelar yaumul ba'ats akan merasakan betapa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu benar adanya. Ya Pak, kita punya anak gak? Ya, tanggung jawab kita nih Pak. Ya, gampang gak sih kira-kira? Susah Pak Ustadz. Begitu luar biasa. Kita senang tuh Pak kalau anak ikutin jejak langkah keimanan kita. Makanya dikatakan oleh Allah min dzurriyyatihim biimanihim, keturunan yang selalu mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Nanti ketika yaumil hisab digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaumil mahsyar digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya tuh Pak dari mukadimah tadi ini udah perintah nih ya. Udah kelar, harus kelar Pak Ustadz.
Ya sedikit lagi dah. Ya, makanya orang-orang yang beriman yang ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian jasadnya dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala, keluar nih orang-orang yang beriman, ya. Dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang beriman, ibu bapaknya yang beriman, melaksanakan amalan soleh, anaknya diajarkan, anaknya diperintahkan, tuh anak taat sama orang tuanya, keluar dari buminya Allah. Ila rabbihim yansilun. Dia bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkumpul, Pak. Akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara mudah. Tapi bagi mereka orang-orang yang ingkar sama Allah, yang kafir, ya, keluar dari buminya Allah, ya, masuk yaumil hisab, ada banyak perhitungan, masuk yaumil mahsyar itu kocar-kacir, Pak, seperti lebah. Ya seperti apa sih kalau dibilang kayak laluran tuh, lari sana tabrak sini jatuh. Itu bingung. Makanya banyak anak yang nggak tahu orang tuanya. Ada orang tua yang nggak tahu anaknya. Ada istri yang nggak mau tahu tentang suaminya. Ada suami yang nggak mau tahu tentang istrinya. Itulah kehidupan nanti di yaumil mahsyar. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dah cukup deh ya. Kita udah diberi apa, diingatin tuh tadi tuh. Udah mau 50 menit. Ya, kira-kira nih ada sedikit waktu yang kita bisa manfaatkan, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ya, karena kita, kalau saya takaran saya pokoknya 1 jam deh kelar nih, ya, biar kita bisa cepat ngopi, ya, silakan. Jadi ingatan buat kita, pembelajaran kita hari ini adalah sebuah catatan akan Allah perlihatkan, dan semua catatan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita semuanya bertanggung jawab tentang amal perbuatan kita. Jangan Bapak pikir mata yang Bapak punya, kuping yang Bapak punya, hati yang Bapak punya, kedua tangan yang Bapak punya, kaki yang Bapak punya, enggak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah katakan, inna syam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, sesungguhnya penglihatanmu, sesungguhnya hatimu dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, terus berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah suka pada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Perkaranya kadang-kadang gini, Pak, kita udah berbuat baik, ketemu sama orang yang salah, kacau jadi urusannya, Pak. Ada nggak kayak gitu? Ya, kita udah berbuat baik, dimanfaatin orang. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Ya, orang nyari untung doang sama kita. Tapi tetap terus berbuat baik. Kenapa? Setiap perbuatan baik kita akan naik ke arsy-Nya Allah, dan akan nanti dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah kunci suksesnya kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup dah. Kebanyakan ngomong ntar gua. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kita udah ngebahas dari peristiwa kematian masuk alam kubur. Tuh nanti kalau kita sampein lagi yaumil mahsyar, lebih ini lagi repot ya. Kebanyakan ntar nggak mudeng lagi. Ada yang mau ditanyain silakan. Ya. Kayaknya pengen buru-buru ngopi aja udah Ustaz dah. Langsung tutup aja dah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini memberikan kesadaran buat kita bahwasanya hidup ini akhir ceritanya adalah kematian, dan setiap orang yang mati nanti akan bertanggung jawab tentang amal perbuatan kita. Ya, bukan berarti saya melemahkan. Tetap kita tinggal di dunia, cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kita punya mobil, kalau perlu kita punya rumah, kalau perlu kita punya istri tambah lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi orang kaya di dunia, selamat dunia akhirat kita, masuk surga. Itu yang kita pengen, betul nggak? Betul nggak? Udah ganteng, soleh, masuk surga nanti. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bimbing kita dan anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta dengan keimanan, yang cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Perhatian sedikit Pak ya. Selepas kita kajian, kita berada dalam satu kondisi taqarrub ilallah ya. Untuk sempurna setelah ini kita sholat syuruk dulu ya, sholat Isra 2 rakaat. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Salam baru deh kita mengopi ya. Jangan sampai ditinggalin Pak, karena kita udah duduk manis dalam majelis, kita udah zikir kepada Allah, kita udah salat, alhamdulillah. Lanjut salat syuruk ya 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.